lomba bikin film dokumenter. Jadi kita bikin proposal dulu, terus nanti panitia seleksi terbentuklah 5 besar. Nah 5 besar itu nanti yang dibikin film hasil dari proposalnya. Itu yang paling berkesan banget. Kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kenapa enggak? Dan memberikan manfaat itu kan tidak harus nunggu udah jadi besar, udah jadi luar biasa, udah jadi sukses banget. Tapi kita bisa memulai dari sekarang, dari apa yang kita bisa berikan. Nah saat ini kan yang bisa saya berikan adalah ilmu, kemudian aktif di kerelawanan, impian pribadi nanti ya diharapannya sebelum usia 40 udah punya lembaga sendiri. Saya sendiri yang ngelola, dan saya pengen ngerangkul anak-anak jalanan, anak-anak yang belum mendapat kesempatan yang sama agar bisa berkembang. Jadi saya pengen bikin tempat di situ mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya sesuai passion, tanpa paksaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Andeu dalam program Berbagi Kisah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama calon pemuda pelopor yang di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan dia berhasil meraih juara 2. Siapa dia? Langsung aja. Baik, teman kita di sini nama lengkapnya adalah Lianta Laras Putri. Baiklah, Lianta Laras Putri. Kegiatannya sebetulnya kita ini udah kenal ya. Tapi ya udahlah ya. Kegiatan Lianta akhir-akhir ini nih? Ya, jadi saat ini sebenarnya saya itu masih semester 8 dan lagi ngerjain skripsi, dan selain itu juga freelance. Freelance juga, berarti kuliah sambil freelance. Kerja dong ya? Iya dong. Baik, sudah semester berapa nih? Alhamdulillah udah semester 8, lagi skripsi. Iya, sebentar lagi ya berjuang. Dan itu ada pejuang wisuda. Oh, pejuang wisuda. Oh enggak. Setelah wisuda, adakah pencerahan mau dibawa kemana ijazah ini? Tetap dong, kegiatannya tetap jalan, terus juga kerjanya tetap jalan. Kalau dari isu-isu yang berkembang di Indonesia, Lianta ini punya punya banyak sekali lomba-lomba yang diikutin ya. Contohnya apa? Bukan contohnya lagi, sebutin aja deh semuanya. Alhamdulillah. Kalau yang terbaru-baru ini kemarin tanggal 7 Juni itu kepilih sebagai juara 2 pemuda pelopor Provinsi Kalimantan Selatan. Ini yang paling baru. Apa sih alasannya kok mau lomba ini diikutin, lomba itu diikutin? Apa sih? Ada alasan tertentu nggak? Sebenarnya alasan pertama tuh kita pengen ngukur kemampuan kita itu sebenarnya sudah sejauh mana, udah mampu bersaing atau belum. Itu yang pertama. Kalau yang kedua tuh kita pengen nunjukin sama teman-teman anak muda khususnya yang ada di Tabalong, jangan ngelihat kamu siapa, latar belakangnya apa, itu jangan ngelihat, jangan minder. Kalau ada event ikutin aja, dan saya itu suka coba-coba. Jadi kalau ada event, selama masih mampu, selama bisa, ikutin aja dulu, nanti hasilnya belakangan. Kalau juara itu bonus ya? Yang penting coba dulu. Oke, baiklah. Karakteristik lomba seperti apa nih yang biasa diikutin? Lomba yang diikuti sebenarnya sukanya tuh banyak, tapi akhir-akhir ini tuh ada di bidang volunteer, kerelawanan, kayak pemuda pelopor. Terus juga sebelumnya ada duta baca, itu juga masih dunia pendidikan, volunteer juga kan. Sebelumnya juga itu di bidang dokumenter. Baik, kalau aku suka lomba masak. Lomba masak, tapi yang makan orang. Itu adakah pernah menghitung nih seberapa dari awal mengikuti lomba sampai sekarang, adakah pernah menghitung berapa penghargaan yang didapat? Kalau boleh jujur sebenarnya nggak pernah ngitung. Soalnya kan kalau ada event, ada lomba, kalau mau ikut ya udah ikut aja. Kalau menang ya alhamdulillah. Jadi nggak pernah dihitung. Kadang-kadang lupa gitu. Oh pernah ya bikin lomba itu kayak gitu. Berarti dari sejak kapan? TK? Dari SD. Dari SD. Dari SD. Apa tuh? Lomba pertama apa?
Aduh, kalau lomba pertama tuh kayaknya lupa, tapi dari SD itu suka main catur, terus lanjut lagi di MTS, akhirnya ketemu kita Mbak kan juga kan, kita dulu kita bertanding bareng betul satu di meja catur. Nah, dan Iya, ke bawah betul. sampai sekarang suka ikut kompetisi. Itu tuh berkesan banget. Pokoknya yang memotivasi aku juga untuk selalu menjadi yang lebih baik lagi itu dari Lianta sendiri gitu kan. Karena orang ini kok bisa semuanya ya. Jadi cobalah waktu itu catur satu meja kita. Baiklah. Bisa diceritakan penghargaan yang paling berkesan? Paling berkesan. Wah, kalau paling berkesan itu yang 2019 Eagle Awards. Itu pas pandemi ya? Belum pandemi kan 2020 bulan Maret. Nah, itu pas akhir tahun 2019. Eagle Award EADC Eagle Awards Documentary Competition. Apa itu? Sejenis lomba bikin film dokumenter. Jadi kita bikin proposal dulu, terus nanti panitia seleksi terbentuklah 5 besar. Nah, 5 besar itu nanti yang dibikin film hasil dari proposalnya. Itu yang paling berkesan banget. Berkesan karena skala besar berarti ya? Iya, pertama kali yang kalau boleh dibilang itu ada kompetisi yang pernah saya ikuti yang paling banyak tantangan dan rintangannya itu, makanya paling berkesan. Prosesnya juga paling panjang, berbulan-bulan. Ada setahun gitu? Enggak, kalau nggak salah sih dari bulan Juni itu udah mulai pendaftaran, berkas-berkas dan lain sebagainya. Terus pengumumannya seingat saya November atau Oktober gitu. Jadi panjang banget kan. Bolak-balik juga ke Jakarta untuk produksi. Asik dong ya dibiayai. Iya, paling dibiayai banyak negara. enggak. Baik pemirsa, masih penasaran dengan cerita lengkapnya dari Lianta Laras Putri? Jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Berbagi Kisah bersama saya Andel dan Lianta. Baik Lianta, kan seperti yang diceritakan tadi, baru-baru ini kan lagi berhasil mengikuti lomba seleksi pemuda pelopor dan mendapatkan juara dua. Baik, itu gimana ceritanya? Ya, jadi untuk seleksi atau pemilihan pemuda pelopor itu tahapan awalnya adalah dari seleksi di tingkat kabupaten dulu. Nah, setelah dari kabupaten itu kan yang dipilih yang juara satunya di tingkat provinsi. Kemarin, alhamdulillah saya mewakili Kabupaten Tabalong untuk mengikuti di tingkat provinsi, bidangnya bidang pendidikan. Oke, berarti di setiap kabupaten itu mengirimkan juga? Iya, jadi setiap kabupaten mengirimkan perwakilannya anak muda hebat per bidang, ada 5 bidang. Kalau prosesnya, ini bidang pendidikan kan ya, prosesnya ada proses tersendiri nggak? Sebenarnya ada proses seleksi, ada seleksinya dari seleksi berkas, kemudian setelah dinyatakan lulus berkasnya, itu mereka panitia dari Dispora, baik tingkat kabupaten hingga provinsi, itu ada datang ke lokasi kepeloporan untuk ngecek apakah nih anak muda yang udah daftar pemuda pelopor beneran nggak melaksanakan program, jangan-jangan nanti punya orang gitu diklaim. Nah, jadi panitia itu beneran datang ngecek, oh ternyata dia benar melaksanakan kepeloporannya, kemudian dilihat juga media sosialnya, kemudian diwawancara dan lain sebagainya. Oh, udah berapa tahun berjalannya, apa aja yang udah dicapai, dampaknya itu udah seberapa luas. Nah, itu di waktu kunjungan atau fact finding itu dicek. Setelah itu berhasil, baru presentasi. Nah, kemarin kan tanggal 6 sama 7 Juni kebetulan alhamdulillah lulus kunjungan dan lanjut presentasi. Setelah presentasi, hari besoknya baru diumumkan siapa yang juara-juara. Oke deh, kalau dari Tabalong sendiri ada berapa orang yang ikut atau yang berhasil sampai ke tingkat provinsi? Kalau yang sampai ke provinsi kebetulan cuman Ulun aja sendiri. Tapi sebenarnya waktu daftar diutus itu kita ada 2. Ada Kak Asrani itu di bidang inovasi teknologi dan saya sendiri itu di bidang pendidikan. Kebetulan Kak Asrani itu gugurnya waktu kunjungan tim provinsi ke Tabalong. Oh gitu. Ada berapa bidang sih yang dilombain? Pemuda pelopor ini ada 5 bidang, ada pendidikan, pangan,
sosial budaya, agama, sosial budaya, kemudian SDA, sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata, dan yang terakhir ada inovasi teknologi. Jadi ada 5 bidang. Kalau ulun milihnya pendidikan. Baik, menurut Lianta nih, apa sih pemahaman tentang pemuda pelopor? Bagi ulun sendiri sih, pemuda pelopor itu apa? Yang pasti pemuda pelopor itu ada anak-anak muda yang hebat, yang punya ide-ide kreatif, inovatif, tapi bukan cuma sekedar ide itu, tapi diimplementasikan, gagasannya itu dilaksanakan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan, dan itu dilakukan secara konsisten, secara apa ya? Nggak cuman satu kali itu udah hilang, enggak, tapi masih berjangka panjang gitu, dan dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Itu yang namanya pemuda pelopor bagi saya. Oke deh, jadi kan memang ada beberapa program yang udah yang penting jalan, habis itu nggak tahu kemana gitu, berarti memang ini secara konsisten harus ada gitu kan. Makanya juga kan di tahap seleksi awal pemuda pelopor itu minimal kepeloporannya 1 tahun. Jadi nggak bisa nih karena pengen ada event pemuda pelopor, mau bikin program, tapi pas udah mau deket hari H aja, misalnya 1 bulan sebelumnya, itu nggak bisa, karena minimal 1 tahun. Baik, kalau program dari Lianta sendiri apa aja ininya, program yang dibawa ke sana? Nah, untuk program yang saya bawa untuk kegiatan di pemuda pelopor ini ada Ekoliterasi Camp, dan kegiatan itu dinaungi oleh Perkumpulan Pusaka. Ekoliterasi Camp itu berdiri udah 4 tahun, dari tahun 2019, 20, 21, gitu 22, lagi, saking lamanya program. Takut salah. Soalnya kemarin sempat typo nulis gitu, ternyata 2019, dan udah 4 angkatan. Setiap angkatannya itu beda-beda. Angkatan pertama itu ada 22, kemudian 20, kalau nggak salah ketiga 15, terakhir 9. Jadi kalau di total itu sekitar 50 orang yang udah pernah ikut. Dan mereka juga walaupun udah alumni masih kita kumpulin kok, biar tetap melakukan aksi-aksi yang terkait ke Ekoliterasi Campness itu sendiri. Baik, berarti jam terbang Lianta ini udah bukan 1-2 bulan lagi ya kan, udah bertahun-tahun, sampai tahunnya aja lupa gitu pemirsa, ya ampun. Apa sih motivasinya nih sampai ini kan sejenis apa ya, perlu sesuatu keteguhan hati sampai bisa di titik sekarang. Apa sih motivasinya? Motivasinya sih sederhana gitu. Kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, kenapa enggak? Dan memberikan manfaat itu kan tidak harus nunggu udah jadi besar, udah jadi luar biasa, udah jadi sukses banget. Tapi kita bisa memulai dari sekarang, dari apa yang kita bisa berikan. Nah, saat ini kan yang bisa saya berikan adalah ilmu, kemudian aktif di kerelawanan. Jadi yaudah, kalau selama masih bisa lakukan aja, nggak usah nunggu nanti-nanti dan nunggu besar. Pokoknya selama masih bisa, coba aja, kerjakan aja. Yang penting konsisten. Baiklah. Baik pemirsa, penasaran apa sih itu Ekoliterasi Camp? Jangan kemana-mana, tetap berbagi kisah. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program Berbagi Kisah. Baik, kita lanjutkan lagi ya Mbak. Sekarang kita membahas tentang Ekoliterasi Camp. Apa sih program seperti apa sih Eko itu? Ya, jadi Ekoliterasi Camp itu adalah sebuah program pelatihan. Nah, program pelatihan untuk membangun kesadaran hidup ekologis. Jadi kita pengen anak-anak muda itu dari sekarang itu sadar bahwa mereka harus memiliki kesadaran hidup ekologis seperti hemat, peduli, semangat berbagi, pokoknya ada 7. Dan kegiatannya itu kita laksanakan di Kampung Solangai, di mana kawasan itu tanpa sinyal, tanpa listrik, biar fokus, itu nomor 1. Yang kedua, biar mereka makin bersyukur bahwa mereka kan tinggal pasti rata-rata di kawasan yang bisa dibilang agak perkotaan, di mana listrik dan air itu nggak susah dicari. Nah, jadi kita milih tempat-tempat seperti itu biar mereka makin bersyukur. Dan kegiatan berikutnya juga mereka dibawa ke sana agar bersyukur tentang nafas. Selama ini kita jarang kan kayak mensyukuri bangun pagi, ternyata masih diberi nafas, oksigen itu ternyata mahal dan lain sebagainya. Jadi kegiatannya ada pelatihan membangun kesadaran anak muda agar lebih peduli dan
ngajak juga orang lain untuk melakukan hal yang sama. Baik. Kalau di sana, Lianta lebih sebagai apa? Kalau di program Ekoliterasi Camp ini saya sebagai project manager atau bisa juga sebagai koordinator pelaksana program. Baik, sejak kapan tadi? Sejak 2019. Sudah melahirkan berapa orang anak? Anak maksudnya dari Ekoliterasi Camp. Alumni sahabat Ekoliterasi Camp itu bisa dibilang udah hampir 50 atau 60, karena tiap angkatan tadi bisa 22, bisa 20, kemudian 15 sama 9 seingat saya. Jadi bisa dibilang sekitar 50-an. Dan mereka sebagian yang masih tinggal di Tabalong, karena kemarin pesertanya juga ada yang di luar Tabalong. Ada? Ya, itu masih aktif di perkumpulan pusaka dan melakukan kegiatan lanjutan namanya Gerakan Sedekah Sampah. Jadi mereka masih aktif. Itu dari daerah mana aja kalau di luar Tabalong? Di angkatan kedua itu ada dari HSU, kemudian dari Tala, itu jauh banget ya. Kemudian ada HSS, dan kalau nggak salah Tapin. Itu yang dari luar Tabalong, dikirim oleh instansi, ada yang dikirim oleh instansi Dinas Lingkungan Hidup, dan dia juga sebagai duta lingkungan hidup di kabupatennya. Oh, berarti ini cakupannya luas juga ya. Alhamdulillah udah sekalsel. Anggaplah memang Kalimantan Selatan gitu. Nah, cara penjaringannya itu kayak gimana? Cara penjaringannya kita yang pertama, kan zaman sekarang udah zaman teknologi ya. Iya dong. Jadi kita mainkan hambur di semua media sosial. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jalur formal itu ke sekolah-sekolah atau instansi, kita kirim surat ajakan untuk mengikuti kegiatan program, dan sisanya dari mulut ke mulut, alumni dan kawan-kawan. Tapi yang paling utama main di medsos. Kalau yang melatar belakangi tujuan dari Ekoliterasi Camp ini ada apa? Latar belakang program Ekoliterasi Camp ini adalah yang pertama, kalau dulu di tahun 2011 sama Bang Firman dan lain sebagainya itu kita aktif di pelatihan daur ulang sampah. Nah, tapi saat kita asik pelatihan, kita lupa bahwa dalam 3R, yang pertama adalah reuse, baru recycle. Nah, dulu kami itu recycle dulu, lupa yang pertama adalah reuse. Nah, oleh karena itu Ekoliterasi Camp itu makanya membangun mindset, membangun pola pikir, karena reuse itu artinya meminimalisir menghasilkan sampah. Jadi latar belakang pertama adalah membangun mindset sebagai pondasi. Iya, jangan sampai kebalik. Orang kan kebanyakan sekarang tuh kebalik, dan yang mainstreamnya itu punya pola pikir nggak apa-apa menghasilkan sampah, toh nanti masih bisa didaur ulang. Itu jangan, itu salah, menurut saya itu salah, kurang tepat banget. Jadi recycle itu ada solusi akhir. Kalau kita udah berusaha meminimalisir, kita udah berusaha menggunakan kembali tapi masih menghasilkan sampah, nah baru di recycle, jangan kebalik. Makanya diadakan program Ekoliterasi Camp, karena sekali lagi Ekoliterasi Camp itu adalah misinya membangun kesadaran, dan misinya selalu little action, big difference. Meskipun melakukan hal-hal kecil, sederhana, tapi dampaknya besar. Contoh, kayak menggunakan sedotan yang plastik, itu kita gunakan kan paling hitungan menit. Tapi sampahnya kalau dibuang ke alam itu kan bisa puluhan tahun baru bisa punah. Nah, itu maksud kami, dari hal-hal sederhana itu dulu dibangun. Kalau masih bisa tanpa sedotan ya janganlah, kayak gitu. Kalau nggak bisa juga ya sudah, oke. Tapi tapi ini makin sekarang makin berkembang juga. Alhamdulillah sekarang kan udah macam-macam kan, ada yang dari apa sih, stainless ada, terus dari bambu juga ada, dari bambu, dari rotan kalau nggak salah. Apalagi Pokoknya Ekoliterasi Camp itu kita pengennya mulai dari hal kecil, dari hal yang paling sederhana. Tadi sedotan, terus kayak misalnya lagi siang hari di rumah cahaya banyak, yaudah matikan aja dulu lampunya. Dari hal-hal sederhana dulu. Mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan tentunya mulai dari sekarang juga. Betul sekali. Misinya Ekoliterasi Camp. Terus bagaimana sih bentuk kegiatan di dalam Ekoliterasi Camp? Kan di pedesaan kan ya? Iya. Nah, itu bentuknya kayak apa? Ekoliterasi Camp sebenarnya kita misinya selalu di pedesaan, tapi di tahun 2020 pandemi lagi tinggi, jadi di kota juga kita laksanakan. Nah, bentuk kegiatannya adalah pelatihan. Bentuknya pelatihan, dilaksanakan selama 3 hari 2 malam. Dan selama kegiatan itu kami berusaha untuk membangun kesadaran hidup ekologis dan berusaha membangun
perilaku-perilaku yang ramah lingkungan. Nah, kalau di Kampung Salangai itu mereka nggak hanya pelatihan, tapi mereka juga wajib untuk makan, itu mereka wajib menyediakan makan sendiri bersama masyarakat Kampung Salangai. Tujuannya apa? Biar mereka bisa berinteraksi, berbaur, dan tahu kehidupan masyarakat di sana. Bisa dibilang pegunungan itu seperti apa. Makanannya dari alam semua. Mereka merasakan sensasi itu. Karena kami ingin mereka makin bersyukur dengan apa yang udah mereka terima di luar Kampung Salangai. Kok jadi aku ingat KKN ya? KKN kan aku mau dong ikut, tapi lamain gitu, seminggu gitu, 1 bulan. Oke, target yang ingin dicapai dari kegiatan Ecoliteracy Camp ini ada apa? Targetnya yang pertama adalah kami ingin nanti alumni kan semakin banyak. Penerus program itu adalah alumni. Mereka yang jadi narasumber, mereka yang jadi panitia. Itu yang pertama. Yang kedua, harapannya peserta nggak cuma lingkup Kalimantan Selatan, tapi bisa lingkup nasional bahkan internasional. Yang ketiga, tentu saja kita berharap para alumni dan semua yang pernah terlibat di kegiatan Ecoliteracy Camp itu tetap konsisten, ilmunya tetap dilaksanakan, dan jangan lupa ngajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Betul, itu poin utama juga ya. Utamanya itu. Baik pemirsa, masih penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Berbagi Kisah. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutin lagi ya, kita pepet Lianta. Adakah target atau program yang ingin Lianta kembangkan ke depannya? Sebagai personal boleh. Oke. Kalau sebagai pribadi sih, saya pengen berharap tentu aja program-program yang saat ini udah dilaksanakan itu tetap berjalan, dan impian pribadi nanti ya diharapannya sebelum usia 40 udah punya lembaga sendiri. Saya sendiri yang ngelola, dan saya pengen ngerangkul anak-anak jalanan, anak-anak yang belum mendapat kesempatan yang sama agar bisa berkembang. Jadi saya pengen bikin tempat di situ mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya sesuai passion tanpa paksaan. Itu kayak pasti seru banget, karena saya udah pernah ngeliat lembaga seperti itu di luar. Memang iya betul. Di luar pengen memang, banget nerapin di sini. Iya betul. Kalau di luar memang di ini kan ya, difasilitasi dan komunitas tuh udah banyak banget yang ngarahkan mereka berkembang itu sesuai bakat minatnya, karena kalau udah ketemu sebenarnya bakatnya tuh apa, itu rata-rata jadinya luar biasa. Iya, luar biasa. Berangkat dari siapalah aku sebagai anak gelandangan ini, begitu ya kan? Iya, jadi pengen berikan wadah agar semua anak tuh memiliki kesempatan yang sama. Betul. Oke deh. Terakhir nih, apa harapan Lianta kepada para pemuda khususnya nih pemuda di Kabupaten Tabalong? Baik. Jadi harapan saya untuk anak muda yang ada di Tabalong khususnya adalah yang pertama, hai kawan, kalian jangan insecure meskipun kalian ada di mana aja, maksudnya itu bukan di kawasan kota besar atau dengan kalian memiliki kendala apapun itu, jangan nyerah. Dan selama ada kesempatan, coba aja dulu, lakukan hal yang terbaik. Pokoknya lakukan yang terbaik, optimalkan kemampuan yang kamu miliki, dan pastinya jangan insecure. Nanti kalau ada hasilnya penghargaan atau juara itu bonus. Yang penting kan lakukan dulu. Kalau misi aku sih biasanya ada mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang juga. Ayo anak muda Tabalong, kita berkontribusi melakukan aksi nyata untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Tabalong. Baik, Lai, sangat menginspirasi sekali. Ya ampun, aku sebagai ibaratnya kita udah temenan lama itu sampai detik ini, dari pertama kali aku kenal sampai detik ini pun aku selalu termotivasi, apa ya? Oh, pokoknya luar biasa, sosok yang sangat luar biasa. Baik, mudah-mudahan pemirsa di rumah juga sama terinspirasinya, mau juga ikut membangun Bumi Sarabakawa tercinta ini. Baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita di Berbagi Kisah. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Salam.